Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita, haleluya. Amin. Sukacita tapi wajahnya cemberut. Ya, berikan wajahnya yang sukacita ya. Nah saudara, pada hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 139. Mazmur pasal 139. Saudara, perikopnya dikatakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saudara, kita tahu bahwa di dalam kitab Mazmur ini ditulis oleh siapa? Oleh Raja Daud, ya. Oleh Raja Daud, dan Daud dalam setiap kehidupannya saudara, dari apa yang dia tulis semua ini adalah hasil dari setiap pergumulan, hasil dari setiap apa yang Daud rasakan, pengalamannya dengan Tuhan, dan dia tulis itu semua di dalam kitab Mazmur, saudara. Nah, di dalam Mazmur 139 ini, saudara, Mazmur untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ayat yang pertama, saudara, kita akan baca. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat yang pertama dan kedua, saudara. Saudara, ternyata dalam kitab Mazmur ini, saudara, kita akan belajar sifat dari kemahaan gitu ya, dari Allah kita, saudara. Sifat-sifat dari Allah itu apa aja sih? Ada yang tahu sifat-sifat dari Allah apa aja? Kasih, apa lagi? Apa? Adil. Adil gitu ya, semua yang baik-baik itu ya, kita sifat dari Allah. Ada sifat-sifat dari kealahan Tuhan, saudara. Yang pertama dalam kitab Mazmur 139 adalah Allah kita adalah Allah yang apa? Maha tahu. Ya, yang pertama yang kita akan belajar, sifat dari Allah kita ini Allah yang maha tahu, saudara. Saudara, seringkali kita sudah tahu ya, oh Allah kita ini Allah yang maha tahu. Tetapi sudahkah saudara, di dalam kehidupan kita ini enggak cuma sekedar tahu. Tidak sekedar kita punya pengetahuan tentang Allah kita, pengetahuan tentang Tuhan yang kita sembah. Tetapi kita mau belajar sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga yang menghidupi dari apa yang kita ketahui, saudara. Ya, jadi nggak sekedar kita pengetahuan aja, tapi kita butuh yang namanya pengalaman. Saudara, Mazmur Daud yang pertama dan kedua, ya, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat yang ketiga, Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Allah yang maha tahu itu dinyatakan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saudara. Allah kita maha tahu. Saudara, Tuhan kita mengenal kita, tahu dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mungkin sudah sering ya, wah aku tahu kok pokoknya kalau Tuhan tuh maha tahu, Allah tuh maha tahu. Tetapi saudara, sudahkah kita benar-benar mengalami, menghidupi, menyadari, memahami, dan mengalami saudara, memiliki pengalaman bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Saudara, Daud menjelaskan secara lebih detail, saudara. Apa itu artinya Allah yang maha tahu? Artinya apa? Tuhan itu sudah mengenal kita, saudara. Engkau mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Saudara, setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Saudara, apa yang kita lakukan setiap hari? Perhatikan bahwa Tuhan itu tahu. Setiap kecil-kecil tindakan apa yang kita lakukan, Tuhan tahu, saudara.
Tuhan tahu ketika kita bangun tidur, kita malas saudara, kita malas datang gereja. Pagi-pagi hujan saudara, kita malas datang gereja. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu saat ibadah engkau main game, Tuhan tahu saudara. Saat ibadah engkau pikirannya melayang kemana-mana, mikir nanti setelah ini makan apa, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu badan kita ada di sini tapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu sekecil apapun dalam kehidupan kita, tindakan kita saudara. Daud begitu mendetilkan sifat dari Allah yang dia kenal. Dia tidak hanya sekedar dia mengenal tahu Tuhan, tetapi dia benar-benar menghidupi, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dan kalau saya belajar saudara dalam Daud ini latar belakang dia menulis perikop ini saudara. Pada zaman itu ya, raja itu dianggap orang yang memiliki pengetahuan yang serba luar biasa, yang serba tahu saudara. Oleh karena itu setiap rakyat yang memiliki masalah, dia selalu bertanya kepada raja. Ya, jadi pada waktu itu saudara, raja itu dianggap orang yang maha tahu, serba tahu. Oleh karena itu, ya setiap ada masalah, setiap ada pergumulan, ada pertanyaan yang mereka nggak ngerti, mereka akan menghadap raja. Ya, menghadap raja. Dan waktu itu Daud mengerti bahwa, oh aku ini manusia, aku ini punya apa yang terbatas, aku ini hanya manusia, aku punya Allah yang luar biasa, yang maha tahu. Oleh karena itu dia menulis kitab ini, perikop ini, dia mengatakan bahwa Allah itu maha tahu. Doa di hadapan halayak itu dia mendeklarasikan bahwa aku ini manusia biasa, kenalah Allah yang lebih dari seorang raja. Yaitu Allah yang maha tahu, Allah yang aku sembah. Dan dia benar-benar itu mengalami sendiri saudara. Dia tidak berkata bahwa engkau menyelidiki dan mengenal semua orang. Engkau mengenal semua orang yang percaya kepadamu. Tetapi dia berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dia katakan engkau mengenal aku Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami sendiri saudara. Dia mengalami pengalaman itu ketika dia benar-benar menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tahu dalam setiap apa yang dia kerjakan saudara. Dalam setiap dia yang mengambil keputusan apapun, dia percaya dan dia menyadari, mengalami Allah itu tahu. Saudara kita mungkin sudah sering kali dengar, oh, aku tahu kok kalau Allah itu tahu. Tetapi sudahkah kita benar-benar, aku nih benar-benar loh sadar mengalami Tuhan tahu. Oleh karena itu saudara, kita punya rasa yang takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan tahu. Apa yang tersembunyi saudara? Ya, bahkan Tuhan di sini nggak sekedar tahu apa yang kita lakukan yang kelihatan saudara. Yang manusia juga tahu. Tetapi Tuhan bahkan tahu apa? Pikiranku dari jauh. Tuhan tahu setiap pikiran kita. Bahkan sebelum kita mikir, bahkan di sini dikatakan, bahkan sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengatakan sesuatu, belum nyampe ngomong saudara, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita omongkan. Kita nggak bisa menipu Tuhan saudara. Ketika kita memuji Tuhan, ya, ketika kita menyembah Tuhan, kita diibadah di gereja, kita memuji Tuhan, Kau Allah yang besar, hatiku bersuka cita karenamu. Saudara, Tuhan tahu kita cuma lip sync atau itu keluar dari hati kita. Berapa banyak kita ketika ibadah, kita ini seringkali lip sync ya. Tahu lip sync ya? Kita sering ya saudara ya, kita ibadah, datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebenarnya nggak keluar dari hati saudara. Tapi cuma lip sync, artinya apa? Cuma nirukan. Oh karena lagunya seperti ini. Kita nggak benar-benar mendalami, menghayati apa yang kita lakukan, apa yang kita pujikan, apa yang kita sembah Tuhan. Kita hanya sekedar kita ngomong, asal keluar aja ya nyanyian kita saudara. Saudara Tuhan tahu. Kita ngegombal di hadapan Tuhan, Tuhan tahu saudara. Ya, berapa banyak kita sering ngegombal di hadapan Tuhan. Kita sering kali punya banyak tipu muslihat saudara.
pikiran jahat kita. Ketika kita berdoa, kita bernegosiasi dengan Tuhan. Kita bahkan sampai kita mau nasar di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau kabulkan permintaanku ini, aku akan berikan hidupku untuk Engkau. Kita nasar, saudara. Tapi ketika itu dikabulkan oleh Tuhan, kita mulai menyimpang dari nasar kita. Kita enggak memenuhi nasar kita. Saudara, berapa banyak kita yang sudah banyak menipu Tuhan dari hati kita, pikiran kita. Mazmur Daud mau katakan, Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Ya, bahkan Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, aku berbaring. Intinya saudara, setiap apapun yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi, saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, segala jalanku kau maklumi, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang, depan, engkau mengurung aku. Saudara, ini kelihatannya enggak enak ya, dikurung gitu ya sama Tuhan. Engkau mengurung aku Tuhan. Dikurung kita seperti enggak bisa kemana-mana. Karena Tuhan tahu semuanya, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita butuh yang namanya kerelaan. Ketika kita ya saudara dikurung sama Tuhan, ini kita malah bersuka cita atau kita malah takut, saudara. Dengan sifat kemahatauan dari Tuhan, apa yang muncul dalam benak kita? Kita bersuka cita, kita senang, karena Tuhan tahu, Tuhan, Engkau di dekat dengan aku Tuhan, Engkau tahu semuanya dalam hidupku. Atau kita malah takut, saudara. Ya, kita takut karena apa? Kita mungkin banyak buat dosa. Kita mungkin banyak buat dosa, suka mencuri, gitu ya. Suka berbohong, suka pikiran jahat, suka iri hati. Suka berbuat pikiran-pikiran cabul. Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana ketika kita memikirkan gitu ya, tentang Allah yang Maha Tahu? Ya, bayangkan Allah kita ada di dekat kita. Tuhan tahu. Dan ini berhubungan dengan ayat yang selanjutnya. Sifat Allah yang kedua yaitu Allah Maha Hadir. Ya. Yang pertama Allah Maha Tahu. Karena apa? Allah juga Maha Hadir. Tuhan ada di mana-mana, saudara. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan ada bersama kita, dekat dengan kita. Nah, ini yang seringkali kita nggak sadar, saudara. Kita merasa Tuhan tuh begitu jauh, Tuhan begitu jauh. Sehingga kita tidak merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa kita nggak disayang oleh Tuhan. Karena apa? Kita tidak benar-benar mengalami sifat dari Allah, yaitu Allah adalah Allah yang Maha Hadir, saudara. Yang pertama di Allah yang Maha Tahu. Dia tahu seluruh kehidupan kita, dosa-dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi satupun, saudara. Dan itulah yang seharusnya membuat hidup kita ini menjadi takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga hidup kita ini harus kudus, suci dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita yang berusaha menyembunyikan dosa, saudara. Ya, kita berusaha menyembunyikan keburukan kita, menyembunyikan pelanggaran kita. Dan kita berusaha mengelak, kita berdalih, saudara. Ketika ada seorang hamba Tuhan, ada gembala rohani, kakak pembimbing yang menegur kita, saudara, atas dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan? Kita suka berdalih. Tuhan tahu mengenal kita. Lebih dari diri kita sendiri, lebih dari orang tua kita. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Sekecil apapun dalam kehidupan kita, saudara, keinginanmu, ambisimu yang tidak mungkin, itu bahkan engkau gak sadar engkau punya ambisi seperti itu, Tuhan tahu. Engkau punya kerinduan seperti apa yang terbesit dalam hatimu, Tuhan tahu. Hal-hal yang paling tersembunyi, saudara, dalam hidupmu, Tuhan tahu.
Oleh karena itu saudara, ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kita mungkin, Tuhan, aku mau Tuhan mengikut Engkau. Tapi ketika Engkau ada pergumulan, ada sesuatu yang sulit Engkau lepaskan. Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan mengenal kita saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada satupun dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika engkau mungkin saudara melakukan dosa itu di tempat-tempat tersembunyi. Tidak ada satupun teman-teman rohanimu yang tahu. Tapi Tuhan tahu saudara. Ketika kita menyadari bahwa Allah kita ini maha tahu saudara, apa yang harus kita lakukan? Sadar saudara. Jangan lakukan dosa. Ya, jangan lakukan dosa. Oleh karena itu ada lagu sekolah minggu ya saudara ya. Apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan Allah Bapa di surga melihat kehidupan kita 24 jam saudara. Tanpa terkecuali. Tanpa Tuhan gak pernah tertidur. Ya, Tuhan maha tahu. Oleh karena itu saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan kita maha tahu. Ya, dan yang kedua saudara kita akan pelajari. Tuhan kita maha apa? Hadir. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sampai yang ke-12. Jadi ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 ini menggambarkan Allah sebagai Allah yang maha hadir saudara. Allah yang maha hadir artinya apa? Allah ada di mana-mana. Allah ada di tempat ini sekarang? Amin. Ada di tempat ini. Tuhan sedang lihat kita saudara. Tuhan ada di sebelah kita. Tuhan ada di mana-mana. Saudara, ini satu hal yang benar-benar kita harus pahami. Tidak hanya sekedar dipahami sebagai pengetahuan, tetapi mengalami saudara. Pengalaman kehadiran Yesus bersama dengan kita itu akan mengubahkan hidup kita saudara. Tidak hanya sekedar teori, tapi pengalaman. Saudara, ketika kita sadar bahwa Yesus ada selalu bersama dengan kita, saya percaya hidup kita akan berubah. Kita nggak akan pernah merasa kesepian lagi. Karena kita bisa merasakan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Siapa di sini yang seringkali merasa kesepian? Aku nggak punya teman. Aku nggak punya sahabat. Aku nggak punya pacar gitu ya. Saudara, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Tetapi ketika kita sadar, kita mengalami Yesus ada, hadir bersama dengan kita. Maka kita akan menyadari kehadiran Yesus dan berkata, aku punya sahabat yang sejati. Yesus namanya. Aku punya kekasih yang sangat mencintai aku. Yesus namanya. Aku punya Bapa yang sangat mengasihi aku. Bapa di surga. Yang begitu mencintai aku, yang selalu hadir untuk aku. Saudara, itu akan mengubahkan, memulihkan hidup kita. Ketika kita percaya, gak sekedar percaya, tapi juga kita mengalami kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ini suatu hal yang luar biasa saudara. Kehadiran Yesus, bertemu dengan Yesus akan mengubahkan kita. Kita akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita nggak akan mengalami ketika kita mungkin terluka saudara. Kita mungkin mengalami sakit saudara. Tuhan Yesus akan memulihkan kita. Tuhan hadir bersama dengan kita.
Ketika kita merasa kita sendiri, kita menghadapi masalah yang begitu besar, masalah yang begitu berat. Kita mungkin gak punya siapa-siapa lagi. Yesus ada bersama dengan kita. Yesus hadir. Saudara, berapa banyak kita yang seringkali merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Yang merasa Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Firman Tuhan katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Saudara, saya percaya ada sebuah hubungan keintiman dengan Tuhan. Kita tuh gak akan pernah bisa lari dari Tuhan, saudara. Kita gak akan pernah bisa lari dari Tuhan. Berapa banyak kita ya yang mau dikurung, yang tadi ayatnya mau dikurung sama Tuhan, yang mau diikat sama Tuhan, tapi dengan rela. Ya, mengikatkan diri sama Tuhan. Siapa yang mau? Atau kita pengen, Tuhan ini hidupku sendiri. Aku mau bebas dengan hidupku. Aku mau hidupku ini milikku sendiri. Pokoknya aku bebas melakukan apapun. Saudara, hidup kita adalah milik Kristus. Kita mau mengikatkan diri kepada Kristus. Saudara, ada ya. Ketika kita, ya, siapa di sini yang pengen menikah? Angkat tangan. Gak ada yang mau angkat tangan ya, malu semua. Gak mau menikah semua di sini ya? Gak ada yang mau menikah? Ya, kecuali sudah menikah gak usah angkat tangan lagi ya. Siapa yang mau menikah? Ayo angkat tangan yang mau. Masih banyak gak mau, berarti ini beneran loh. Tuhan tahu loh ya, Tuhan ada di sini loh ya. Lupa ya, Tuhan maha tahu, Tuhan ada di sini. Lihat loh siapa yang gak angkat tangan. Yang gak angkat tangan berarti gak mau menikah beneran. Ya. Ini khotbahnya pas loh, maha tahu loh ya, maha hadir loh ya, berarti tahu loh isi hatinya, gak bisa bohong. Saudara, ya menikah saudara, dalam sebuah pernikahan saudara. Orang yang mau menikah berarti siap untuk diikat, amin. Ya tadi yang gak mau menikah tuh berarti gak mau diikat ya. Saudara, orang yang mau menikah, ya tadi saya tanya siapa yang mau menikah? Orang yang memutuskan dirinya mau menikah artinya mau diikat saudara. Diikat dalam sebuah tali pernikahan yang kudus, komitmen. Yang kedua, dalam sebuah pernikahan engkau siap untuk tidak bebas saudara. Ya, ada sebuah konten-konten ya saudara ya. Orang yang nggak mau, orang yang menikah dia akan siap untuk ditanya, Pak atau Koko atau Kakanda gitu ya. Pulang jam berapa? Siap, harus siap. Ya, laki-laki harus siap ditanya, kok pulang jam berapa? Sayang, pulang jam berapa? Siap. Engkau yang gak mau ditanyai sama istrimu, pulang jam berapa? Lagi di mana? Sedang apa? Gak usah menikah, amin. Ya, istri biasanya tanya ya, pulang jam berapa gitu ya. Kecuali istrinya cuek banget ya. Sakarepmu gak pulang ya wis gitu ya. Sakarepmu gak pulang ya sudah, nginep saja di hotel, nginep saja di rumah temen, gak usah pulang gak apa-apa gitu ya. Saudara, kalau kita memutuskan mau menikah saudara, kita siap diikat. Komitmen. Komitmen itu adalah sebuah ikatan. Siap untuk direpotin saudara ya. Siap, demikian juga yang perempuan. Ketika kita siap mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan, kita siap saudara. Diikat, gak bebas lagi shopping saudara. Ya, mengatur keuangan keluarga, siap untuk ngurus anak saudara, kalau dikasih anak. Siap untuk mengelola rumah tangganya dengan baik, diikat. Kalau engkau gak mau diikat saudara, engkau pengen bebas saudara, gak usah menikah. Ya, dan menikah itu senang gak kalau mau menikah tadi? Yang angkat tangan tadi senang gak ketika saya tanya, siapa mau menikah, senang gak? Halo, siapa tadi yang angkat tangan? Yang belakang ya, yang ultimate itu loh ya, semangat ya, angkat tangannya. Senang ya, menikah senang ya, ketika bilang, mau menikah senang. Saudara, ketika kita mengikatkan diri kepada Tuhan saudara, saya percaya itu ada hati yang rela, hati yang senang saudara. Ketika dalam sebuah pernikahan, apakah engkau dipaksa saudara engkau menikah? Dipaksa komitmen? Enggak kan? Karena rela, karena kita cinta, betul ya.
Karena kita mencintai seseorang, kita rela diikat saudara. Ya, kita rela diikat, kita rela dirantai gitu ya. Saudara, kita senang diikat. Saudara, ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita mencintai Yesus kekasih kita, sahabat kita, saudara, saya percaya kita akan senang diikat oleh Tuhan. Amin. Bahkan kita tuh ngomong, ikatlah aku gitu ya. Rantai aku pengen selalu bersamamu. Engkau harus ada bersama-sama dengan aku terus. Apa sih yang kau inginkan? Apa sih yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi kesukaanmu? Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Kenapa? Kita cinta. Kita mau diikat sama Tuhan. Saudara, oleh karena itu, ketika Daud merasakan kehadiran Tuhan, saudara, dia berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Dia gak akan pernah bisa pergi dari Tuhan. Tuhan maha hadir. Dan dia mau dikurung saudara oleh Tuhan gitu ya. Engkau mengurung aku dari depan belakang. Tapi dia rela hati saudara. Rela dikurung sama Tuhan. Dia berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara, ketika saya mendapatkan sebuah panggilan ya, pada waktu saya masih remaja saudara. Itu begitu ayat ini begitu merema dalam hati saya. Ayat ini begitu merema, begitu mendarat daging. Kemana Tuhan aku dapat pergi menjauhi rohmu? Bagaimana aku bisa pergi dari panggilanmu Tuhan? Waktu itu saya benar-benar merasa Tuhan mengikat saya. Tuhan mengikat saya. Dan waktu itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Mengosongkan diri. Kita artinya mengikatkan diri kepada Tuhan. Dan itu dilakukan dengan rela hati saudara. Tidak dengan terpaksa. Seperti sebuah pernikahan tadi ya. Engkau mengikatkan diri dalam sebuah komitmen, engkau gak dipaksa. Tapi engkau cinta saudara. Oleh karena itu, kita gak bisa saudara, kita lari dari panggilan Tuhan. Ketika saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya merelakan diri saya untuk diikat oleh Tuhan. Dan ketika saya mau lari, saya berkata kepada Tuhan, ketika saya bergumul dalam panggilan saya coba berkata, Tuhan, jangan lepaskan aku Tuhan. Jangan biarkan aku lari dari panggilan-Mu, jangan biarkan aku lari. Saya berkali-kali pengen lari dari panggilan saudara. Tiap kita mungkin punya kisah yang berbeda. Ya, bagaimana pergumulan kita mengikut Tuhan. Saya begitu banyak mengalami pergumulan-pergumulan. Ketika mengikuti rencana Tuhan yang begitu buram di depan saya nggak tahu panggilan saya ini seperti apa. Yang saya tahu cuma satu. Saya pengen mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Saya pengen berikan hidup untuk Tuhan. Tapi mau sebagaimana Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Banyak masalah ekonomi, masalah pergumulan, tujuan hidup, pekerjaan itu akan membuat kita saudara pengen aja lari dari panggilan Tuhan. Kita ditawarkan banyak hal yang menyenangkan kedagingan kita. Tapi bagaimana kita mau benar-benar berkata kepada Tuhan, hati yang terikat kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan ini hidupku Tuhan, aku mengikatkan diriku padamu. Jangan jauhkan rohmu dariku Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, aku gak akan pernah bisa lari. Bagaimanapun kerasnya aku pengen lari Tuhan, aku gak bisa. Saudara, kita mari berdoa bersama. Biarkan Tuhan yang mengikat kita. Ya, dengan kerelaan hati. Tapi banyak orang saudara, orang Kristen yang gak pengen diikat sama Tuhan. Mereka pengen hidup bebas. Mereka pengen hidupnya semau gue. Ini hidupku sendiri. Aku yang menentukan hidupku sendiri. Saudara, orang yang seperti itu mereka gak akan pernah bisa hidup di dalam rencana dan tujuan hidup Tuhan. Saudara, Daud berkata, bahkan dia kepengen saudara lari dari Tuhan, ya. Dia mendaki ke langit. Dia mencoba lari nih dari Tuhan, ya. Dia mencoba bersembunyi dari Tuhan. Dia mendaki ke langit.
Ini bahasa puitis ya saudara, jangan dipikirkan nanti beneran. Gimana ya mendaki ke langit ya. Daud mendaki ke langit. Tuhan ada di sana gitu ya. Kemudian Daud berkata, aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Daud ini begitu melankolis ya, bisa membuat puisi yang luar biasa seperti ini, membuat tulisan yang luar biasa saudara. Bahkan ketika Daud mencoba sembunyi di dunia orang mati pun, Tuhan ada di sana. Ya. Lalu apa? Aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Saudara, ini lebay bahasanya Daud ini ya. Dia melebay-lebaykan ini memang ya. Dan ini Mazmur 139 menurut para cendekiawan Yahudi ini merupakan Mazmur yang paling luar biasa. Ya, karena ini menggambarkan keagungan, kemahatauan, kehadiran puisi yang sangat-sangat luar biasa bahasanya saudara. Ya, kenapa? Di sini Daud sungguh-sungguh mengungkapkan sesuatu bagaimana Tuhan itu, menggambarkan Tuhan itu bagaimana saudara berdasarkan pengalaman pribadi dari Daud. Dia pengen sembunyi di bawah dunia orang mati. Bahkan dia pengen sembunyi saudara di ujung laut yang gak ada orang. Ya. Tetapi apa? Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan ada di sana. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, Tuhan kita, yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Tuhan ada dimanapun kau mau sembunyi saudara. Ketika kau sudah mau mengikatkan dirimu kepada Tuhan saudara, saya percaya kau akan pernah bisa lari saudara. Engkau mau lari kemana? Ya, engkau mau lari ke ujung kulon? Ada badak di sana. Berteman di sana, memelihara badak. Ya, Tuhan ada di sana saudara. Engkau mau lari ke luar negeri? Di Afrika? Ya biasanya kalau misi seringkali misinya mau ke Afrika saudara ya. Misi di dalam Indonesia di pulau-pulau terpencil aja belum mau ke Afrika. Ya, di Yerusalem aja keluargamu sendiri, keluarga kita sendiri aja belum. Ya, misinya mau ke Afrika. Saudara, alasannya apa? Melarikan diri. Saudara, kita mau melarikan diri kemana? Kita gak akan pernah bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada selalu mengintip kita gitu ya. Ada hadir selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di sini melihat kita semua di tempat ini saudara. Dan percaya saudara ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Saudara, ketika kita menyadari kemahahadiran Tuhan kita, maka saudara kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menuntun kita. Dan tangan kanan Tuhan memegang kita. Saudara, bayangkan Tuhan itu memang gak terlihat saudara. Tetapi Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memegang tangan kita saudara. Saudara ketika kita mungkin sedang dalam permasalahan, kita kegalauan yang begitu luar biasa. Kita mungkin mau menyerah dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menyadari ayat ini saudara. Allah kita, Allah yang maha hadir, yang selalu menuntun kita, yang selalu memegang tangan kita. Maka kita tidak akan pernah takut lagi saudara. Berapa banyak kita yang seringkali mengalami ketakutan dalam hidup kita. Kita takut ya. Kita takut dengan kehidupan kita. Kita takut dengan pekerjaan kita. Kita takut dengan masa depan kita saudara. Berapa banyak kita ya. Enggak cuma anak-anak muda. Orang-orang tua pun banyak yang takut tentang masa depan. Kita enggak percaya. Kita ini punya Tuhan yang besar. Tapi kita enggak benar-benar saudara mengalami, menyadari kebesaran dari Tuhan. Kehadiran dari Tuhan. Bahwa dia ada bersama-sama dengan kita menuntun kita saudara. Di dalam kitab Injil saudara ya. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di sebuah kapal. Ketika badai begitu besar ya. Ketika mereka hampir mati saudara. Karena badainya begitu besar menggoncangkan perahu mereka. Saudara tahu ya perahu nelayan itu seperti apa ya.
Pernah tahu ya perahu nelayan? Bukan kapal loh saudara. Kalau kapal Titanic yang besar itu kan dikombang ambik badai yang enggak terlalu ini masih kokoh saja saudara. Saudara, ketika saya ya melihat sampan nelayan, itu ngeri saudara ya, apalagi nggak bisa renang di tengah-tengah lautan. Itu paling kecil sekali ya. Ya, kecil sekali. Nggak terlalu kuat. Ketika badai datang, terombang-ambingkan ombak saudara. Murid-murid Yesus ketakutan. Mereka lupa Yesus ada di sana. Mereka lupa Yesus hadir bersama mereka. Saudara, ketika kita mengalami badai kehidupan, mengalami ombak-ombak yang ada di sekitar kita, saudara, seringkali kita tuh lupa kalau Tuhan kita itu maha hadir. Kalau Yesus hadir di kitab Injil bersama muridnya, dia hadir secara nyata, saudara ya. Tetapi Yesus juga hadir bersama-sama dengan kita di zaman ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita harus belajar mengalahkan setiap ketakutan kita. Kita sadar Yesus ada bersama kita, menuntun kita, dan kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, seperti seorang anak yang dia anak kecil, yang dia bersama-sama dengan ayahnya, saudara. Ketika dia sungguh-sungguh mempercayai ayahnya yang hadir bersama dengan dia akan merasa aman, saudara. Oleh karena itu banyak anak kecil yang gak mau terpisah dari mama dan papanya. Ketika di sekolah, saudara, ya playgroup umur 2 tahun, mereka gak mau terpisah dari orang tuanya. Mereka selalu ngelihat mana mama, mana papa. Karena mereka merasa bahwa ketika ada orang tua mereka, kehadiran mereka itu merasa aman, saudara. Ya, saudara, saya percaya ketika kita sadar bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan kita, maha hadir, ada bersama dengan kita nggak akan takut lagi, amin. Dulu waktu saya masih kecil, waktu SD kelas 1, karena saya ini sekolah saya, SD saya itu di kota, sedangkan saya tinggalnya di desa, saudara. Jadi saya nggak biasa terpisah dari orang tua. Ya, jadi nggak biasa ditinggal orang tua. Jadi ketika kelas 1 SD, waktu awal-awal saya masuk, saya ini ternyata begitu penakut, saudara. Ya, ketika saya masih ingat sekali kejadian itu SD kelas 1, saya lihat dari jendela di kelas, saudara, saya selalu melihat mama saya ada nggak di sana gitu ya. Mama saya masih ada nggak di sana? Kalau nggak ada, saya nangis, saudara, padahal udah kelas 1 SD. Saya nangis gitu ya, mana ini mami gitu ya, mana mami gitu. Ya, saya merasa aman kalau ada orang tua yang hadir bersama dengan saya. Saudara, itu seperti kita bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan selalu ada bersama dengan kita, saudara, kita percaya kita gak akan takut lagi permasalahan apapun. Ada Tuhan yang kita andalkan, saudara. Ada Tuhan yang kita percaya. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Tuhan yang ku andalkan, Yesus Tuhan kita yang hadir bersama-sama dengan kita. Kita yang gak akan pernah takut lagi. Engkau punya masalah apa, saudara? Engkau merasa sendiri? Ya, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ya. Kemudian saudara, ayat yang ke-11, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan seperti terang. Artinya apa, saudara? Ketika Daud berkata, sudah biarlah kegelapan aja melingkupi aku, sudah biarkan aku sendiri gitu ya. Ternyata kegelapan yang ada bersama dengan kita tidak akan pernah menggelapkan Tuhan, saudara. Tuhan gak pernah bisa dihalangi oleh kegelapan segelap apapun, saudara. Karena kegelapan itu akan menjadi terang. Saudara, kita berada dalam situasi yang begitu gelap, saudara. Kita bersembunyi di tengah kegelapan, saudara. Kita merasa, Tuhan, Engkau gak mungkin bisa masuk dalam kegelapan ini. Tuhan berkata ya dalam kitab ini, kegelapan itu tidak akan menggelapkan bagimu. Dan malam pun akan menjadi terang seperti siang.
kegelapan sama seperti terang. Wow, ini luar biasa, Mazmur yang sungguh luar biasa. Saudara, ketika kita begitu menyadari hal ini, kita nggak akan pernah takut lagi, kita nggak akan pernah sendiri lagi. Dan yang ketiga saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Ya, apa? Maha kuasa. Yang pertama Allah maha tahu, dia maha hadir. Yang ketiga, dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka adalah musuhku. Sampai ayat yang ke-22 saudara, menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa saudara. Ini paket yang sungguh luar biasa ya. Allah maha tahu, dia tahu setiap pergumulan kita, dia juga hadir di saat kita punya masalah, dia hadir. Dia enggak cuma sekedar hadir dan tahu saudara, tapi dia juga apa? Punya kuasa, dia maha kuasa. Dia tahu setiap masalah kita sekecil apapun saudara, dan dia hadir bersama kita dan dia siap untuk menuntun setiap langkah-langkah kita, bahkan melawan musuh-musuh kita, saudara. Daud mengalami sendiri. Dia menulis berdasarkan pengalaman. Bahwa apa, saudara? Ketika musuh-musuhnya membenci dia, saudara. Dia merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Dan dia begitu merasakan bahwa dirinya begitu berharga. Kekuasaan Tuhan ketika dia membentuk kita, saudara. Sejak kita dalam kandungan, ya. Ibu kita dijadikan di tempat yang tersembunyi. Bahkan firman Tuhan katakan matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Saudara, ketika kita masih jadi embrio gitu ya. Saudara, Tuhan sudah kenal kita loh. Bahkan ini satu hal yang luar biasa ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya apa saudara? Di dalam kitabnya Tuhan, ketika kita jadi bakal anak saudara, Tuhan sudah tahu jalan hidup kita seperti apa. Tuhan sudah tahu Tuhan akan pakai engkau seperti apa. Tuhan sudah tahu pergumulanmu. Tuhan tahu saudara bagaimana engkau begitu merasa sendiri. Engkau yang punya masalah-masalah saudara, engkau punya masalah kecemasan mungkin. Engkau punya suka khawatir, engkau suka takut. Engkau minder, gak percaya diri, engkau punya masalah gambar diri. Engkau bergumul dengan ekonomi, engkau bergumul dengan keluarga. Saudara, Tuhan sudah tahu itu semuanya. Dan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Bahkan sebelum satu pun tertulis daripadanya, Tuhan sudah tahu saudara. Wah, ini keajaiban Tuhan. Kita nggak bisa lari dari Tuhan. Karena itu kita mau katakan Tuhan, Engkau maha tahu, Engkau maha hadir. Engkau ada bersama-sama dengan aku dan aku percaya Engkau sanggup menyelesaikan setiap pekerjaanmu dalam hidupku. Saudara, kita menyelesaikan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita, saudara, Tuhan sudah kenal kita. Tuhan tahu, seperti kalau ada Nabi Yeremia, Tuhan sudah tahu bahwa engkau akan ditetapkan menjadi nabi buat bangsa-bangsa. Aku akan pakai engkau. Saudara, hidup kita cuma sementara. Kita mau maksimal untuk Tuhan. Amin. Kerjakan.
Kita mau maksimal untuk Tuhan. Kita mau membawa Injil keselamatan ke ujung-ujung bumi. Kita mau mengenalkan Kristus. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Kita mau menjadi saluran berkat duta-duta kerajaan Allah. Ya, ayat yang terakhir, saudara. Pemain musik, silakan maju ke depan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud ya di akhir kata saudara dia berkata, selidiki aku ya. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku. Saudara, berani gak kita ngomong sama Tuhan? Tuhan, selidiki aku. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, semuanya transparan. Mau gak kita diuji sama Tuhan? Ya, Tuhan kenal seluruh hidup kita, kenallah hatiku. Saudara kita yang mungkin punya tipu-tipu muslihat jahat di hadapan Tuhan. Kita suka trik di hadapan Tuhan, saudara. Kita suka memanfaatkan Tuhan. Kita sering kali ya memanfaatkan Tuhan itu seperti apa sih? Kita pengen cari keuntungan sendiri. Kita ikut Tuhan, kita ikut gereja, kita ikut rekom. Tujuannya untuk apa? Motivasi untuk menyenangkan diri sendiri. Untuk keuntungan diri sendiri, saudara. Tuhan tahu motivasi kita datang ke gereja. Tuhan tahu motivasi kita datang ke rekom cari jodoh mungkin. Ya, cari teman. Kita enggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita cari kesenangan diri kita. Kita cari aktualisasi diri, saudara. Tapi Tuhan tahu, kenal. Ya, tahu, kenal seluruh hati kita dan kita berkata, Tuhan ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, apakah jalanku serong. Mau enggak kita diarahkan kembali sama Tuhan? Kita berkata, Tuhan jika aku mulai menyimpang dari jalan-jalanmu, kembalikan aku kembali Tuhan. Ya, kembalikan aku kembali ke jalanmu yang kekal. Ke jalan yang benar menuju pada panggilanmu. Tujuan mula-mula Tuhan menciptakan kita. Panggilan Kristus yang mulia. Sudahkah kita semua di tempat ini mengenal tujuan hidup kita? Mengenal panggilan Tuhan di dalam hidup kita, saudara? Kalau belum, kita mau minta sama Tuhan dibukakan lebih lagi. Kuncinya apa, saudara? Penyerahan. Apa, saudara? Penyerahan. Penyerahan, saudara. Ketika ya saya cerita lagi, ketika saya masih remaja, saya juga nggak tahu mau jadi seperti apa, panggilan Tuhan seperti apa. Tetapi saya punya motivasi hati berserah kepada Tuhan. Saya cuma punya satu doa yang sampai sekarang saya selalu ya itu doakan di hadapan Tuhan. Doanya Maria, saudara ya. Be it unto me according to your word. Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Itu dia doa saya. Tuhan, apapun yang kau inginkan, apapun yang menjadi kerinduanmu, aku mau taat aja. Berserah, Tuhan mau tuntun kita. Ketika kita mau mengikatkan diri kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti tahu jalan yang terbaik. Seorang anak kecil, ya, ketika dia merasa aman dengan papanya, saudara, dia tahu bahwa papanya itu tahu jalan yang terbaik. Ketika anak kecil, apakah dia akan ketika dia diajak rekreasi dengan papanya, dia akan berkata, "Pak, aku mau yang jalan sana, aku mau jalan sana," gitu ya. Dia akan nurut kepada papanya. Papanya tahu jalan menuju tujuan. Dia akan taat, dia akan berserah kepada ayahnya. Kemanapun dia akan pergi, dia akan taat. Ketika Tuhan kita, Bapa kita di surga, kita mau taat kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Amin. Kita mau doa sama-sama.